Halo teman-teman semua, terima kasih yang pada berkunjung kembali ke channel YouTube saya, Rainer Budi Harto. Uh, Kali ini saya ingin membagikan cerita destinasi wisata yang menarik, tentunya menurut saya, dan saya harapkan juga teman-teman semua juga bisa bermanfaat. Boleh teman-teman untuk subscribe, like, share, komen juga di channel YouTube saya ini. Kali ini saya ingin bagikan mengenai destinasi wisata di Lourdes, Perancis tentunya. Jadi Lourdes itu mungkin banyak yang sudah mengetahui juga adalah tempat wisata rohani umat Katolik. Kenapa wisata rohani? Karena di sana lebih banyak tempat ziarah. Jadi bukan hanya pemandangannya saja yang indah di Perancis, yang dimana saya lihat itu ada kalinya ya, seperti air gitu ya di samping. Kemudian ada pegunungan juga. Udaranya pasti dingin kalau daerah seperti itu. Terus terang saja saya belum pernah ke Lourdes, tapi saya sangat ingin, dan kebetulan channel YouTube saya ini membahas semua hal tentang liburan yang menarik. Mungkin nanti saya ada kesempatan untuk ke sana. Jadi untuk saat ini saya ingin mereview Lourdes dari berbagai sumber yang akan saya masukkan kepada kredit di bagian bawah deskripsi video ini. Jadi dari berbagai sumber di internet dan yang saya ketahui, saya review mengenai Lourdes ini. Jadi sebagaimana kita ketahui, Lourdes itu di mana bagi umat Katolik itu ada penampakan Bunda Maria kepada Santa yang disebut sekarang Santa Bernadette Soubirous. Coba nanti untuk detail saya akan baca dari handphone juga, website yang saya sudah kumpulkan, di mana Bunda Maria menampakkan belasan kali dan sampai sehingga Santa Bernadette ini yang sekarang sudah menjadi Santa menggali tanah lumpur sehingga keluar mata air, dan mata air ini sampai sekarang dipercaya bisa menyembuhkan orang. Tapi kembali lagi, ini adalah kepada kehendak Tuhan, apakah diizinkan orang itu sembuh atau tidak. Sekarang saya akan bahas dari apa yang sudah saya gali dari banyak hal. Jadi Lourdes ini, kenapa ini menarik, saya ingin bahas ulang. Mungkin ada yang sudah mengetahui, mungkin ada yang sudah mengetahui atau belum mengetahui, dan sudah mengetahui tapi ingin lebih detail lagi mengenai Lourdes. Saya akan bisa membahas di sini bahwa Lourdes adalah kota di southwestern France. Jadi seperti barat daya Prancis, di kaki bukit Pyrenees Mountains. Jadi di kaki bukit Pyrenees, tempat ini diketahui sebagai Sanctuaris Notre Dame de Lourdes. Jadi situs ziarah secara umat Katolik, secara umat Katolik punya tempat ziarah. Tapi saya dapat katakan bahwa siapapun, tidak mengenal agama apapun, tidak mengenal suku apapun, siapapun bisa datang ke Lourdes. Karena saya sebagai Katolik juga, dan saya yakin betul bahwa ini adalah tempat yang damai. Semua bangsa, semua siapapun boleh datang ke Lourdes untuk sekedar mungkin menghirup udara sejuk di sana, mencicipi air di sana. Welcome semuanya. Dan bagi yang ada penyakit mungkin, atau ada kesesakan jiwa atau apapun yang beban, kalau datang ke sana pun kita harapkan bersama beban itu bisa diangkat, bisa lebih mendapat ketenangan batin, bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Seperti itu gambarannya. Jadi digambarkan, jadi di Lourdes itu setiap tahun jutaan orang mengunjungi
Grotto of Mesebiel disebutnya itu, biasa Grotto of Mesebiel, Grotto of the Apparitions. Jadi gua pertemuan seperti ya disebut Mesebiel, itu bahasa Perancis ya. Ini saya mungkin ada keliru-keliru juga, tapi yang saya tangkap itulah tempat pertemuan disebut itu grotto itu gua, Mesebiel mungkin dalam bahasa Perancis. Mesebiel itu bahasa Perancis ya. Gua pertemuan di mana pada tahun 1858 sudah lama sekali, berapa abad itu. Sekarang tahun 2020, 1900 2 abad ya. Kalau 1 abad 100 tahun ya, sekitar 2 abad lalu. Jadi Bunda Maria, perawan Bunda Maria adalah ibu Tuhan di dalam umat Katolik, yaitu Bunda yang mengandung tanpa noda. Jadi karena Roh Kudus tidak bisa mengandung, atas kehendak Tuhan. Jadi mengatakan to have appeared. Jadi dikatakan oleh siapa namanya yang tadi saya bilang itu, sekarang disebut Santa Bernadette Soubirous. Coba saya detailnya akan saya lihat, untuk jadi bertemu dengan lokal woman, wanita lokal yang bernama Santa Bernadette itu di gua. Pilgrims can drink or bathe in water flowing from a spring. Jadi di gua, lalu sekarang itu kan airnya sudah banyak yang keluar, jadi banyak sekali. Kemudian di dalam grotto itu peziarah dapat minum atau mandi di water flowing from a spring dari mata air. Area Lourdes ini sekitar 36,94 km persegi, jadi tidak terlalu besar. Kemudian dapat dikatakan udara sekitar 17 derajat Celcius. Angin jadi sepoi-sepoi 3 km per jam, tidak terlalu kencang. Ketinggian itu 343 sampai 960 meter. Tentunya di atas permukaan laut ya harusnya ini. Jadi lumayan tinggi kalau lihat dari sini. Populasinya tahun 2015 itu sekitar 13.946 jiwa, jadi tidak terlalu banyak. Kemudian jadi sampai tahun 1858 diceritakan dari sumber yang saya dapat ini, yakni salah satunya dari Wikipedia. Lourdes itu adalah tempat yang tenang, modest county town with a population of only some 4,000 inhabitants. Jadi kota yang tenang, kota county itu apalah ini juga modest, berkembang gitu kali ya, dengan populasi sekitar 4.000 inhabitants, jadi yang tinggal. Jadi di situ ada castle itu sebagai seperti puri ya, puri itu sebagai seperti castle mungkin castle itu dibilang seperti castle tempat benteng seperti benteng, tapi castle mungkin lebih kecil lagi, yang dihuni by an infantry garrison. Saya kurang paham ini. Through on their way to the waters of. Jadi kota ini adalah tempat di mana orang melewatinya dalam perjalanan mereka ke air pada Berges, Cauterets, Lucerne, Sauveur, and Bagneres de Bigorre, and for mountaineers on their way to Gavarnie. Itu mungkin bahasa sana saya juga kurang lancar. Jadi pada 11 Februari 1858, 14 tahun lokal girl yang bernama Bernadette Soubirous, coba saya ujiannya tadi lupa terus, Bernadette Soubirous, dia mengklaim telah bertemu wanita yang sangat cantik, menampakkan diri padanya in the remote grotto of Mesebiel. Jadi di remote mungkin di depan
grotto gua Massebielle tadi. Wanita ini kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai Immaculate Conception. Itu bisa dicari juga artinya Immaculate Conception. Artinya seperti tak bernoda seperti itu, tapi saya bisa keliru juga. Bisa di Google juga di situ. Dan keyakinan dipercaya itu adalah yang terberkati Bunda Maria. The lady appeared. Wanita ini menampakkan 18 kali, dan pada 1859 tahun 1859 ribuan peziarah mengunjungi Lourdes. Patung Our Lady of Lourdes didirikan pada situs tahun 1864 jadinya. Sejak pertemuan tersebut, Lourdes telah menjadi the world's leading Catholic Marian shrines. Jadi tempat ini ya, ziarah orang datang ke sana. Di situ ada Bunda Maria, patungnya didirikan di sana, di dalam gua yang saya lihat. Kemudian guanya itu, di gua tersebut Bunda Maria digambarkan berkalung rosario, ada berbaju putih, lalu ada selendang biru dengan tangan terkatup dua tangan berdoa. Maaf, ini jadi berdoa. Seperti ini berdoa. Lebih berdoa seperti gini berdoa. Jadi dia di atas, di dalam gua itu di atas lokasinya. Dan Santa Bernadette yang disebut sekarang itu di bawahnya berlutut, digambarkan seperti itu. Kemudian jadi menurut yang dipercaya, Bunda Maria menampakkan ke Maria Bernarda Sobiros dalam bahasa Occitan language. Total itu 18 kali pertemuan pada Lourdes. Sekarang Lourdes setelah populasinya itu 15.000, tetapi dapat menampung sampai 5 juta peziarah. 5 juta itu besar sekali, dan turis setiap musim, mungkin setiap kedatangan ya. Dengan ada 270 hotel. Lourdes adalah kedua terbesar. Jadi dia itu dibilang itu Lourdes adalah kedua terbesar yang memiliki jumlah hotel per square kilometer per kilometer persegi di Prancis setelah Paris. Ya. Jadi digambarkan tuh pada tahun 1858, tepatnya 11 Februari, yang Roman Catholic girl, wanita Katolik Roma, Bernadette ini pergi untuk fetch some firewood, mengambil kayu bakar dengan saudaranya perempuan dan yang ditemani lain. Waktu wanita tersebut yang digambarkan indescribably cantik menampakkan diri padanya at the Massebielle Grotto. Walaupun sang wanita tidak memberitahu Bernadette namanya waktu ditanya pertama, tapi she told her to return to the grotto. Dia mengatakan untuk kembali lagi ke gua ini. Pada kunjungan on subsequent visit, jadi pada kunjungan berikutnya, the lady revealed herself to be the Immaculate Conception. Yang di dalam dogma Paus Pius ke-9 dinyatakan ini adalah Virgin
Mary, Bunda Maria. Jadi menyatakan bahwa Bunda Maria ini telah telah mengandung tanpa dosa. Jadi dibilang, jadi menurut keyakinan Katolik itu seperti itu. Jadi Bernadette Soubirous spread the rosary. The rosary of the Virgin Mary is a prayer of great significance, destined to bring forth a harvest of holiness. Jadi waktu pertemuan, Bernadette Soubirous ini mendoakan rosario, dan Paus Yohanes Paulus II, rosario Bunda Maria adalah doa yang sangat signifikan, destined, bertujuan untuk membawa forth harvest of holiness, kemuliaan. Lalu situasi di Lourdes, proximity itu di kota to the Atlantic adalah oceanic, jadi dia itu seperti temperatur ocean. Jadi it is quite mild for most of the year with moderate rainfall in summer. Jadi kebanyakan kan ada spring, summer, autumn, winter. Jadi di summer itu perkiraan itu triwulan kedua itu hujan, dan lebih banyak hujan tinggi itu di winter, spring, summer, autumn, winter. Jadi kalau spring itu kan kemudian spring pertama, summer itu triwulan kedua. Lalu kalau winter itu triwulan terakhir, jadi sekitar Oktober, November, Desember ya, gambarannya itu lebih banyak hujan. Sekitar 120 rainy days and more than 1000 average annual precipitation the summer. Spring, summer. Kalau summer adalah hangat. Jadi dibilang itu rainfall in summer. The summer, tapi summer juga hangat. Autumn and spring mild. Autumn dan spring mild. Jadi mild itu seperti apa? Mungkin sejuk ya, atau mild itu lebih ke dingin gimana gitu mungkin. Winter lebih dingin lagi, cool, dingin. Like ada paid one however can be fair. Jadi gitu situasi di sana. Kemudian mengenai di Lourdes ini, saking menariknya, dibuatlah film The Village, dibuat lagu dulu judulnya The Village of Saint Bernadette. Kemudian ada film Behold a Pale Horse tahun 63 diarahkan. Jadi itu mengenai mungkin sembuhan di Lourdes tersebut ya. Jadi banyak banget ini. Tahun 2007 juga dibuat film The Diving Bell and the Butterfly. Jadi ini menarik. Untuk di Lourdes ini, untuk menuju Lourdes ini dilayani oleh Tarbes Lourdes Pyrenees Airport. Jadi sekitar 10 km dari pusat kota. Jadi orang kalau terdekat itu airport Pyrenees, itu ada Lufthansa, Ryanair. Jadi kalau mau ke sana ya karena jauh tentu saja uangnya juga tidak sedikit. Kemudian kalau mau itu bisa dari Prancis, cuman kalau mau lebih dekat lagi pesawat mendarat itu di airport Pyrenees. Kemudian digambarkan bahwa Bunda Maria saat bertemu dengan Santa Bernadette di grotto itu bergaun putih, pita biru melingkar di pinggangnya, menggenggam rosario berwarna emas. Ada 2 bunga mawar berwarna sama dengan warna rosario di dekat kakinya. Ia menatap dengan penuh kasih dan damai. Jadi
penuh kedamaian. Kita harus sama seperti itu. Kemudian acara-acara yang ada di Lourdes itu ada Marian Procession, dikenal juga sebagai Torchlight Procession, prosesi lilin. Diilhami dari kebiasaan Bernadette yang setelah penampakan Bunda Maria yang ketiga kali selalu datang membawa lilin. Jadi terus banyak orang dari seluruh penjuru dunia, segala, baik yang sehat maupun sakit, datang ke Lourdes itu untuk mengikuti prosesi ini dengan cara mengarak patung Bunda Maria yang diletakkan di atas macam tandu dan digotong oleh beberapa orang. Kemudian diikuti barisan pesiar yang sakit, baik yang berjalan dengan tongkat, dituntun oleh pendamping, naik kursi roda. Jadi ini ada, saya baca dari blognya Maureen Rustandi, seperti itu dikatakan. Jadi kita pun harus belajar untuk memiliki wajah yang penuh kasih, walaupun kita bisa belum sempurna. Karena keyakinan itu, jadi orang sakit pun belajar tentang iman yang berpasrah dari Tuhan yang Maha Rahim. Jadi Santa Bernadette pun waktu meninggal itu dalam keadaan sakit, tapi banyak juga yang disembuhkan setelah meminum air tersebut. Jadi digambarkan bahwa apapun keadaan yang kita hadapi, itu semua adalah kehendak Tuhan. Kita harus taat pada kehendak Tuhan itu saja dan melakukan yang terbaik. Semuanya ada karunia Tuhan di sana. Tuhan yang berkehendak semuanya. Pada patung Bunda Maria di bawahnya itu tertulis Quae soy era Immaculada Conceptio, yang berarti saya adalah Immaculata Conception, yang dimaknai oleh Gereja Katolik sebagai kebijaksanaan Allah yang tak terselami. Ia mengajarkan umat Katolik untuk menghormati Bunda Maria sebagai teladan kekudusan, agar umat selalu berjuang hidup kudus setiap hari dengan mengandalkan kerahiman Tuhan yang tidak terbatas. Bunda Maria itu adalah contoh bahwa ia tanpa noda dan tanpa dosa, seperti itu. Jadi selama di sana itu kita jangan lupa juga untuk datang ke kamar yang pernah ditempati oleh Santa Bernadette. Jadi bisa di sana harus cari-cari informasi juga banyak mau kemananya. Kemudian ada yang namanya jenazah dari Santa Bernadette yang telah meninggal itu kan tidak hancur. Ditaruhnya itu bukan di situ, tapi di yang saya ketahui itu di Pyrenees ya. Jadi bentar. Itu Santa Nevers. Jadi digambarkan di sini bahwa jadi orang-orang yang menguji Lourdes terkadang dikejutkan atau dikecewakan to learn that it is here in Nevers and not in Lourdes, bahwa jenazahnya itu diletakkan jadi di Nevers, kota Neversnya, bukan di Lourdes, karena Santa Bernadette mengabdikan dirinya selama 9 tahun di sana sebagai suster di Saint Gilard's Convent. Jadi seperti dia susterannya di sana gitu, di Nevers yang ini. Jadi saya lihat itu Nevers sebutannya. Kotanya itu itu disemayamkan. Jadi badannya ditemukan tidak hancur waktu di exhum coba dilihat 30 tahun kemudian setelah kematian. And again
and when assumed a second time 10 years later. Jadi mungkin 2 kali ya. Kedamaian dari Bernadette dan cintanya pada Tuhan is felt in this holy place. Jatuh pada tempat suci ini. Jadi wajahnya meninggal dengan senyum. Baru ditampakkan di kaca, di peti kaca gitu. Ini crowns. Convent ini tempat semayamnya Santa Bernadette ini biasanya ditutup tutupnya itu dari siang from noon until 2 p.m. and also has accommodation close from noon until 2. Jadi 200 orang bisa masuk. Ini jamnya itu harus tahu ya. Jadi Nevers itu bukan area yang sama dengan Lourdes. Jadi kalau berencana ke Nevers dari Lourdes, perjalanan sekitar 8 jam sekali jalan. You will need to travel to Paris and then change train station to connect for the train to Nevers. Jadi harus perjalanan ke Paris, dari Paris kemudian ganti kereta untuk hubung ke Nevers. Jadi kenapa saya ingin ke sana? Karena keajaiban ini, karena Bunda Maria menampakkan diri di sana. Kemudian ada mata air itu, dan banyak kesaksian itu mata air itu menyembuhkan. Dan Bunda Maria itu adalah penuh kemuliaan. Jadi mengapa saya ingin berkunjung ke Lourdes seperti itu? Jadi dan biaya itu tidak sedikit. Harapan saya itu, tapi penuh kebijaksanaan juga. Mungkin nanti mungkin ada yang teman-teman semua juga ada ingin ke sana. Yang penting kalau saya spiritnya, dan mungkin spiritnya itu jadi kita harus berpasrah pada kehendak Tuhan. Tuhan tuh Rahim, Tuhan mau menyembuhkan, tapi semua kembali kepadanya. Dan di sana yang saya inginkan ya melihat keindahan kota tersebut, juga melihat tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette dan mencicipi airnya langsung di sana, merasakan udara. Saya anggap mungkin sebagai surga di dunia ini yang benar, bukan yang salah. Demikian teman-teman semua, ulasan saya mengenai perjalanan Lourdes ini, tempat wisata rohani Lourdes. Semoga saya bisa ke sana. Mungkin lain kali saya bisa membagikan foto-foto saya langsung di sana. Sukses selalu untuk kita semua. Boleh nanti saya ada video-video lainnya, boleh disimak. Terima kasih semua. Sampai jumpa.